Siang hari menggantung panas di atas terminal, seolah matahari sengaja menekan atap seng dan aspal dengan amarahnya. Suara klakson bas memekakkan telinga, bercampur teriakan kernet yang memanggil tujuan dengan nada serak. Langkah kaki penumpang saling beradu, terburu-buru, tanpa saling peduli. Terminal hidup, namun kehidupan di dalamnya terasa kasar dan tak ramah. Di antara lautan manusia itu, pedagang kaki lima berjejer dengan wajah tegang. Keringat menetes bukan hanya karena panas, tetapi karena ketakutan yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap bunyi langkah berat yang mendekat bisa berarti malapetaka. Di terminal ini, siang hari bukan jaminan keselamatan. Angin panas membawa aroma solar, asap rokok, dan bau logam bercampur darah lama yang tak pernah benar-benar hilang dari lantai terminal. Ada luka-luka masa lalu yang tertanam di setiap sudut. Banyak nyawa pernah jatuh di sini, dan kenangan itu berbisik pelan di sela hiruk-pikuk. Tiba-tiba, keramaian itu seperti terbelah. Sekelompok pria berwajah keras berjalan dengan langkah angkuh. Tawa mereka keras dan kasar, menghina suasana. Mata-mata mereka tajam, mencari mangsa. Orang-orang yang mengenal terminal tahu, jika mereka muncul, maka siang akan berubah menjadi mimpi buruk. Jarod berjalan di depan, dada dibusungkan, rahang mengeras. Tatapannya dingin dan kosong, seperti tak mengenal rasa iba. Setiap langkahnya adalah peringatan, setiap senyumnya adalah ancaman. Di belakangnya, anak buahnya bergerak seperti bayangan gelap yang siap menerkam. Pedagang-pedagang menunduk, ada yang pura-pura sibuk, ada yang gemetar memeluk dagangan. Tak ada yang berani menatap mata Jarod terlalu lama. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa dibayar dengan luka, atau nyawa. Namun di sudut terminal yang paling tak diperhatikan, seorang pria parubaya duduk di bangku reyot. Tubuhnya kurus, rambutnya mulai memutih, pakaiannya sederhana. Ia terlihat seperti bagian dari keramaian yang terlupakan. Tak ada yang mengira, pria itu menyimpan sejarah kelam yang pernah membuat terminal berlutut. Namanya Takim, matanya memandang lurus ke tengah terminal, tenang, tajam, dan penuh perhitungan. Di balik wajah yang tampak lelah, ada bara lama yang belum padam. Dan tanpa disadari siapapun, siang yang bising itu sedang bersiap menjadi saksi kebangkitan darah dan legenda. Jarod berhenti tepat di tengah terminal, seolah tempat itu memang miliknya. Keramaian tak lagi terasa hidup, melainkan tercekik oleh kehadirannya. Orang-orang berjalan memutar, menghindari tatapannya, seakan pria itu membawa wabah kematian. Anak buahnya menyebar, menguasai setiap jalur, menutup jalan keluar tanpa perlu perintah. Tawa kasar pecah dari mulut Jarod. Ia menikmati ketakutan yang menggantung di udara. Baginya, rasa takut adalah bahasa paling jujur yang dimengerti manusia. Setiap wajah pucat, setiap tubuh yang menegang, adalah bukti bahwa namanya masih berkuasa di terminal ini. Salah satu preman menendang meja dagangan tanpa alasan. Barang-barang berjatuhan, suara piring dan botol pecah memekakkan telinga. Pedagang itu mencoba memunguti sisa dagangannya, namun sebuah sepatu menghantam tangannya hingga ia meringis kesakitan. Jarod hanya menonton, wajahnya dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Terminal ini bukan tempat orang lemah, ujar Jarod pelan, namun suaranya terdengar jelas di tengah keramaian. Kalimat itu bukan nasihat, melainkan vonis. Anak buahnya tertawa, seolah penderitaan adalah hiburan siang hari. Seorang pedagang muda mencoba melawan, suaranya bergetar saat memprotes perlakuan itu. Kesalahannya fatal. Dalam hitungan detik, tubuhnya tersungkur dihantam bertubi-tubi. Tak ada yang berani menolong. Terminal kembali belajar satu pelajaran lama, melawan berarti mati. Darah menetes di lantai, bercampur debu dan minyak. Jarod mendekat, menatap korban di bawah kakinya. Ia berlutut sebentar, berbisik sesuatu yang tak terdengar, lalu bangkit dengan senyum puas. Nyawa seseorang baru saja direnggut, dan baginya, itu bukan apa-apa. Di sudut terminal, Takim masih duduk. Matanya menyaksikan semua itu tanpa berkedip. Setiap teriakan, setiap pukulan, menusuk ingatannya seperti bayangan masa lalu yang kembali hidup. Ia mengenal pola ini. Ia pernah menjadi pusat dari kekejaman yang sama. Tangannya mengepal perlahan, rahangnya mengeras. Di dalam dadanya, sesuatu yang lama mati mulai bergerak. Jarod mungkin tak menyadarinya, namun setiap tetes darah yang jatuh hari itu sedang memanggil Raja Lama untuk bangkit kembali. Jarod memberi isyarat singkat dengan anggukan kepala. Itu sudah cukup. Anak buahnya bergerak serempak, seperti kawanan pemangsa yang dilepas dari kandang.
Mereka menyusuri deretan lapak, mata mereka menilai bukan barang dagangan, melainkan seberapa besar ketakutan yang bisa diperas hari itu. Satu lapak dihampiri, uang diminta tanpa basa-basi. Pedagang tua itu gemetar saat merogoh saku, tangannya bergetar hebat hingga beberapa lembar uang jatuh ke tanah. Seorang preman menginjak uang itu dengan sepatu kotor, lalu tertawa. "Kurang?" katanya singkat, sebelum menamparkan wajah si pedagang hingga terhuyung. Di lapak lain, seorang ibu mencoba melindungi dagangannya. Ia memohon, menyebut anak-anaknya di rumah. Jawabannya hanyalah dorongan keras yang membuat tubuhnya jatuh menabrak gerobak. Barang dagangan berserakan, harapan hancur bersama bunyi kaleng yang berguling di lantai terminal. Yang berani membantah diseret ke tengah. Rambut dijambak, tubuh dihantam tanpa ampun. Pukulan datang dari segala arah, tak memberi kesempatan bernapas. Orang-orang yang melihat hanya bisa membeku, menelan ludah, pura-pura buta demi keselamatan sendiri. Tangisan bercampur teriakan memantul di dinding terminal. Siang hari yang terang justru membuat semuanya terasa lebih kejam. Tak ada bayangan untuk bersembunyi, tak ada sudut gelap untuk melarikan diri. Neraka berdiri telanjang di hadapan semua orang. Jarod berjalan di antara kekacauan itu seperti seorang raja yang sedang memeriksa wilayahnya. Ia menendang satu gerobak yang belum dijarah, tersenyum puas saat pemiliknya tersungkur. Kekuasaan terasa manis di lidahnya, dan ia meneguknya tanpa sisa. Di sudut terminal, Takim menatap semua itu dengan dada sesak. Setiap jeritan seperti memukul ulu hatinya. Inilah wajah terminal yang dulu ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Inilah dosa lama yang kini berdiri di hadapannya dengan nama baru. Matanya mengikuti setiap kekerasan yang terjadi. Napasnya berat. Ia tahu, jika ini terus dibiarkan, lebih banyak darah akan tumpah. Dan di dalam dirinya, suara lama mulai berbisik, bahwa mungkin, satu-satunya cara menghentikan neraka ini adalah dengan menghadapi iblisnya secara langsung. Di antara lapak-lapak yang porak-poranda, seorang pedagang tua berdiri gemetar sambil memeluk peti kayunya. Wajahnya keriput, matanya cekung, namun ada sisa keberanian yang tersisa di dadanya. Ia telah berjualan di terminal itu selama puluhan tahun, dan hari itu ia menolak menyerahkan hasil jerih payahnya begitu saja. Seorang preman mendorongnya keras. Tubuh renta itu hampir roboh, namun ia bertahan, menahan pinggir lapak agar tidak jatuh. Suaranya parau saat memohon, bercampur amarah dan putus asa. "Ini semua yang saya punya," katanya lirih, seolah berharap belas kasihan masih hidup di tempat itu. Jarod mendengar suara itu. Ia menoleh perlahan, matanya menyipit. Langkahnya mendekat tanpa tergesa, justru semakin mengerikan. Keramaian di sekitar seakan berhenti bernapas saat Jarod berdiri tepat di depan pedagang tua itu. "Bertahan." Jarod tersenyum tipis, senyum yang lebih tajam dari pisau. Tangannya terayun cepat. Pukulan pertama menghantam wajah sang pedagang, membuatnya terjatuh. Sebelum siapapun sempat bereaksi, pukulan kedua dan ketiga menyusul, bertubi-tubi, tanpa ampun. Suara tulang retak terdengar jelas di tengah terminal. Darah mengalir dari pelipis pedagang itu, membasahi lantai yang panas. Tubuhnya kejang sebentar, lalu diam. Napasnya terhenti di hadapan puluhan pasang mata yang menyaksikan dalam ketakutan. Hening menyebar seperti wabah. Tak ada teriakan, tak ada tangisan, hanya keheningan yang lebih menakutkan dari kekerasan itu sendiri. Orang-orang menunduk, sebagian menutup mulut menahan isak, sebagian lain memalingkan wajah, takut gambar kematian itu melekat di ingatan mereka. Jarod berdiri di atas tubuh tak bernyawa itu, menatap sekeliling dengan angkuh. "Ada lagi yang mau bertahan," katanya keras. Tak satu pun menjawab. Ketakutan telah membungkam terminal sepenuhnya. Di sudut terminal, Takim menyaksikan semuanya dengan mata membara. Dadanya berguncang, napasnya berat. Darah pertama telah tumpah, dan itu bukan lagi sekadar pemerasan. Itu adalah pembunuhan terang-terangan. Pada saat itu, Takim tahu, batas telah dilanggar, dan waktu untuk diam hampir berakhir. Tak jauh dari tubuh yang tergeletak tak bernyawa, di sudut terminal yang nyaris terlupakan, Takim duduk sendirian. Keramaian di sekelilingnya seakan tak menyentuh tubuhnya. Ia duduk tenang di bangku reyot, punggung sedikit membungkuk, seperti lelaki biasa yang kelelahan oleh usia dan hidup. Wajahnya tampak datar, nyaris tanpa ekspresi. Namun di balik ketenangan itu, matanya bergerak perlahan, menyerap setiap detail kekacauan yang terjadi. Takim melihat darah di lantai, tangan-tangan gemetar para pedagang, dan tubuh yang tak lagi bernapas.
Semua itu terasa terlalu familiar baginya. Suara pukulan, teriakan, dan tawa kasar para preman menghantam ingatannya. Gambaran masa lalu berkelebat, hari-hari ketika terminal ini tunduk pada satu nama. Ketika ketakutan adalah alat, dan kekerasan adalah hukum. Dan nama itu, adalah namanya sendiri. Takim menarik napas panjang. Dadanya terasa berat, seolah beban bertahun-tahun tiba-tiba jatuh bersamaan. Ia pernah berdiri di posisi Jarod, pernah menikmati kuasa, pernah menumpahkan darah tanpa ragu. Tak ada alasan untuk menyangkal, dosa itu melekat erat padanya. Tangannya yang keriput perlahan mengepal. Ada bekas luka lama di ruas jarinya, saksi bisu dari pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Luka-luka itu tak pernah benar-benar sembuh, sama seperti ingatan yang kini kembali menggerogoti pikirannya. Di sekitar Takim, orang-orang tak menyadari siapa dirinya. Mereka hanya melihat pria parubaya yang diam, tak berarti. Tak ada yang tahu bahwa di bangku reyot itu duduk seseorang yang dulu mampu membuat seluruh terminal berlutut hanya dengan satu tatapan. Tatapannya kini mengarah pada Jarod. Tak ada kebencian di sana, hanya penilaian dingin. Takim melihat kesombongan, melihat kekejaman yang belum matang, melihat dirinya di masa lalu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa muak. Angin panas berembus, membawa bau darah yang kental. Takim memejamkan mata sesaat. Dalam sunyi sudut terminal itu, ia bergumul dengan dirinya sendiri, antara tetap menjadi bayangan tua yang diam, atau kembali menjadi sesuatu yang telah ia kubur dalam-dalam. Saat ia membuka mata, ketenangan itu masih ada di wajahnya. Namun jauh di dalam, sesuatu telah berubah. Bara lama mulai menyala pelan. Dan sudut terminal yang sunyi itu, tanpa disadari siapapun, sedang menjadi tempat lahirnya kembali sebuah legenda kelam. Dulu, nama Takim adalah bisikan yang membuat lutut gemetar. Ia bukan sekadar preman, ia adalah hukum itu sendiri. Tak ada aturan di terminal selain kehendaknya. Tatapannya cukup untuk menghentikan keributan, dan satu perintah darinya bisa mengakhiri hidup seseorang tanpa jejak. Pada masa itu, terminal tunduk sepenuhnya. Pedagang membayar bukan karena takut dipukul, tapi karena takut dilenyapkan. Takim dikenal kejam, sadis, dan tak mengenal ampun. Ia tak butuh banyak kata, tindakannya berbicara lebih keras daripada teriakan siapapun. Banyak yang mencoba melawan, tak satu pun bertahan. Nama Takim tertulis dalam luka, dalam darah, dan dalam ingatan kelam orang-orang yang selamat. Bahkan preman paling brutal pun menunduk saat ia lewat. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Namun waktu adalah algojo yang kejam dengan caranya sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan Takim menghilang dari pusat kekuasaan. Ia menyingkir, meninggalkan tahta berdarah yang dulu ia duduki. Terminal terus hidup, melahirkan raja-raja baru yang mengira legenda lama telah mati. Kini, Takim hanyalah pria parubaya yang duduk diam di sudut terminal. Rambutnya memutih, tubuhnya tak lagi tegap. Tak ada senjata di tangannya, tak ada pengawal di sekelilingnya. Bagi kebanyakan orang, ia hanyalah bagian dari keramaian yang tak penting. Tak satu pun preman Jarod mengenalinya. Mereka tertawa melewatinya, bahkan mendorong bahunya tanpa rasa takut. Jika mereka tahu siapa yang mereka sentuh, tangan mereka mungkin akan gemetar sebelum sempat bergerak. Takim menyadari itu semua. Ia tahu betul namanya telah terkubur oleh waktu dan kesombongan generasi baru. Dan anehnya, ia tak marah. Yang ia rasakan justru kehampaan, sebuah jarak antara dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang. Namun di balik diamnya lelaki tua itu, nama yang dilupakan itu belum mati. Ia hanya tertidur, menunggu saat yang tepat untuk diingat kembali. Dan ketika darah kembali mengalir di terminal, sejarah selalu menemukan cara untuk bangkit. Jarod tiba-tiba merasakan sesuatu yang asing, sebuah tekanan halus di tengkuknya, seperti ada mata yang menembus punggungnya. Di tengah tawa anak buahnya dan jeritan ketakutan yang masih menggantung, ia berhenti bergerak. Nalurinya sebagai penguasa jalanan berbisik pelan, ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan, Jarod menoleh. Pandangannya menyapu kerumunan, melewati wajah-wajah pucat yang menunduk, hingga akhirnya berhenti di sudut terminal. Di sana, seorang pria parubaya duduk tenang, terlalu tenang untuk ukuran hari yang dipenuhi darah. Pria itu menatapnya tanpa gentar. Mata mereka bertemu, sekejap saja, namun cukup untuk membuat udara terminal terasa berat, seolah seluruh keramaian ditarik ke dalam satu titik. Suara klakson dan teriakan kernet seakan menjauh, tenggelam oleh ketegangan yang tak terlihat. Tatapan Takim datar,
tak menunjukkan emosi. Tak ada amarah, tak ada tantangan terbuka, hanya penilaian dingin, seperti seseorang yang sedang menimbang harga sebuah nyawa. Tatapan itu menusuk lebih dalam dari makian atau ancaman. Jarod mengernyit. Ada sesuatu dalam mata pria tua itu yang mengganggunya. Bukan ketakutan, bukan kepasrahan, melainkan ketenangan yang berbahaya, ketenangan seseorang yang sudah terlalu sering melihat kematian. Namun kesombongan Jarod lebih cepat berbicara. Bibirnya terangkat membentuk senyum meremehkan. Baginya, pria tua itu hanyalah penonton lain yang lupa menunduk. Tak lebih dari bayangan masa lalu yang rapuh dan tak berarti. Jarod melangkah mendekat beberapa langkah, lalu berhenti. Ia tertawa kecil, sengaja keras, seolah ingin meremehkan keberadaan Takim di hadapan semua orang. "Lihat apa yang kau tatap," gumamnya sinis, cukup keras untuk didengar anak buahnya. Takim tak bereaksi. Ia tetap duduk, tak memalingkan wajah, tak membalas senyum itu. Diamnya justru memperdalam kegelisahan yang tak ingin Jarod akui. Karena jauh di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, Jarod merasa, ia sedang menatap sesuatu yang tak sepenuhnya ia pahami. Dan di tengah terminal yang kembali berisik itu, dua dunia saling bersentuhan lewat tatapan. Kesombongan yang belum pernah runtuh, dan legenda lama yang perlahan terbangun dari tidurnya. Benturan mereka kini hanya tinggal menunggu waktu. Jarod akhirnya melangkah penuh menuju sudut terminal. Setiap langkahnya sengaja diperlambat, seolah ingin seluruh terminal memperhatikan siapa yang sedang berkuasa. Anak buahnya mengikuti dari belakang, membentuk barisan kasar yang memecah keramaian. Orang-orang secara naluriah mundur, menciptakan ruang kosong di antara Jarod dan pria parubaya yang masih duduk diam. Takim mendengar langkah itu mendekat. Ia tahu, diamnya telah menjadi undangan. Namun ia tetap tak bergerak, seolah bangku reyot itu adalah singgasananya. Matanya terangkat sedikit, cukup untuk menatap Jarod yang kini berdiri tepat di hadapannya. "Siang begini kau bengong, Pak?" Suara Jarod terdengar mengejek. Senyumnya miring, penuh penghinaan. Beberapa anak buahnya tertawa, tawa kosong yang berfungsi sebagai penguat kekuasaan. Jarod mencondongkan tubuhnya, menatap wajah Takim dari dekat, mencari tanda-tanda ketakutan. Kerumunan semakin rapat. Penumpang, pedagang, bahkan kernet bas berhenti bergerak. Lingkaran manusia terbentuk secara alami, seperti arena tak resmi. Semua mata tertuju pada dua sosok yang bertolak belakang, penguasa muda yang brutal, dan lelaki tua yang terlalu tenang untuk keadaan seburuk ini. Jarod meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Takim. "Kalau mau selamat, tahu diri," katanya dingin. "Di sini, yang tua harus paham kapan waktunya berlutut." Kalimat itu bukan sekadar hinaan, melainkan perintah terselubung yang biasa diakhiri dengan kekerasan. Takim perlahan berdiri. Gerakannya tenang, tanpa tergesa, tanpa goyah. Tubuhnya memang tak setegap dulu, namun ada wibawa aneh yang membuat beberapa orang tanpa sadar menahan napas. Ia berdiri sejajar dengan Jarod, tak lebih tinggi, tak lebih rendah. Mata mereka kembali bertemu. Takim tak berkata apa-apa, tak ada bantahan, tak ada makian. Namun keheningan itu justru terasa lebih keras dari teriakan. Beberapa anak buah Jarod saling melirik, merasakan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Jarod tertawa keras, menepuk dada Takim dengan kasar. "Masih kuat berdiri, iya," ejeknya, "atau mau saya bantu?" Tangannya mengepal, siap menjatuhkan lelaki tua itu di hadapan semua orang. Namun Takim tetap berdiri tegak. Rahangnya mengeras, matanya tak lagi sekadar menilai, ada keputusan di sana. Dan di tengah lingkaran manusia yang menunggu dengan jantung berdebar, satu pertanyaan menggantung berat di udara terminal. Apakah lelaki tua itu akan berlutut, atau justru membuat seluruh terminal kembali mengingat sebuah nama yang telah lama dilupakan? Takim berdiri sepenuhnya kini, tubuhnya tegak di hadapan Jarod. Tangannya bergetar halus di sisi tubuhnya. Bukan karena takut, bukan karena usia, melainkan karena amarah yang telah lama ia kubur kini berdenyut keras, seperti binatang buas yang akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia memejamkan mata sesaat. Di balik kelopak itu, masa lalu menyeruak tanpa ampun. Wajah-wajah ketakutan, jeritan yang terputus, darah yang mengalir di lantai terminal, semuanya adalah jejak yang dulu ia tinggalkan sendiri. Ia pernah bersumpah tak akan kembali ke jalan itu. Namun hari ini, jalan itu seolah memanggil namanya. Jarod masih tersenyum, yakin penuh bahwa ia sedang mengendalikan keadaan. Ia tak menyadari perubahan halus pada udara di sekitarnya.
Kerumunan merasakannya, sesuatu yang dingin, berat, menekan dada. Beberapa orang mundur selangkah tanpa sadar. Takim membuka mata, tatapannya kini berbeda. Tenang itu masih ada, namun di baliknya bersembunyi keganasan yang tak asing bagi terminal ini. Mata itu bukan milik lelaki tua biasa. Itu adalah mata seseorang yang telah melihat kematian terlalu dekat, terlalu sering. Tangannya mengepal lebih keras, urat-urat di lengannya menegang. Tubuhnya mengingat sesuatu yang pikirannya coba lupakan, cara berdiri, cara bernapas sebelum bertarung, cara membaca niat lawan. Semua kembali dengan sendirinya, seperti naluri yang tak pernah benar-benar mati. Jarod mengangkat tangan, hendak mendorong Takim sekali lagi. "Cepat tua, cepat jatuh," katanya sambil tertawa. Tapi sebelum tangannya menyentuh, Takim sedikit memiringkan tubuhnya. Gerakan kecil, nyaris tak terlihat, namun penuh perhitungan. Untuk sepersekian detik, Jarod ragu. Ada kilatan aneh di mata Takim yang membuat senyumnya memudar. Keraguan itu cepat ditepis oleh kesombongan, tapi sudah terlambat, sesuatu telah berubah, dan Takim bukan lagi sekadar penonton. Di dalam dirinya, Takim menghela napas panjang. Ia tahu, sekali melangkah ke depan, tak ada jalan kembali. Darah akan tumpah, nyawa akan jadi taruhan. Namun membiarkan kekejaman ini terus berjalan adalah pengkhianatan terhadap semua yang telah jatuh hari ini. Dan di tengah terminal yang menahan napas, masa lalu Takim bangkit sepenuhnya. Raja lama itu membuka matanya pada dunia yang dulu ia kuasai. Siap atau tidak, legenda akan kembali menulis namanya dengan darah. Tanpa aba-aba, Jarod bergerak lebih dulu. Tangannya melesat cepat, penuh amarah dan keyakinan bahwa satu serangan saja cukup untuk merobohkan lelaki tua di hadapannya. Ia terbiasa melihat lawan jatuh sebelum sempat berpikir. Terminal ini adalah panggungnya, dan ia tak berniat berbagi sorotan. Namun Takim sudah membaca niat itu bahkan sebelum tubuh Jarod bergerak. Dalam satu tarikan napas, ia memutar tubuhnya ke samping. Gerakannya singkat, efisien, seperti refleks yang diasah oleh puluhan tahun pertarungan. Kepalan Jarod hanya menghantam udara kosong. Kerumunan terkejut, beberapa orang tersentak, tak percaya lelaki parubaya itu bisa menghindar dengan gerakan sebersih itu. Anak buah Jarod saling pandang, tawa mereka terhenti di tenggorokan. Takim melangkah masuk ke jarak dekat. Tangannya bergerak cepat, terlalu cepat untuk mata yang tak terlatih. Sebuah tebasan keras, bukan sembarang pukulan, menghantam lengan Jarod. Suaranya tumpul, berat, diikuti jeritan tertahan. Darah menyembur dan menetes ke lantai terminal. Merahnya mencolok di atas debu dan minyak. Untuk sepersekian detik, dunia seperti berhenti. Klakson bas, teriakan kernet, semuanya lenyap di balik satu kenyataan mengejutkan, Jarod terluka. Jarod terhuyung ke belakang, matanya membelalak. Ia menatap lengannya sendiri, seolah tak percaya darah itu miliknya. Rasa sakit menyusul terlambat, menghantam kesadarannya dengan brutal. Kesombongan di wajahnya runtuh, digantikan keterkejutan yang mentah. Takim berdiri tegak di hadapannya. Wajahnya tetap tenang, nyaris dingin. Tak ada sorak kemenangan, tak ada teriakan. Hanya napas berat yang terkontrol dan tatapan yang berkata jelas, ini bukan kebetulan. Anak buah Jarod mundur selangkah tanpa sadar. Beberapa tangan meraba senjata, namun keraguan menahan mereka. Di hadapan mereka kini bukan lelaki tua biasa. Ini adalah seseorang yang tahu persis bagaimana cara melukai, dan bagaimana cara membunuh. Dan di tengah terminal yang membeku oleh ketakutan dan keterkejutan, darah pertama dari pihak Jarod jatuh ke lantai. Itu bukan sekadar luka, itu adalah tanda bahwa Raja Lama benar-benar telah bangkit, dan pertarungan ini baru saja dimulai. Jeritan pertama datang dari barisan anak buah Jarod. Luka di lengan pemimpinnya memicu amarah membabi buta. Tanpa aba-aba, mereka menyerbu Takim dari segala arah, seperti kawanan yang terluka namun masih lapar darah. Tinju mengepal, pisau berkilat di bawah cahaya siang yang menyengat. Kerumunan pecah, penumpang berteriak dan berlarian, menjatuhkan tas dan barang bawaan. Kernet melompat turun dari bas, sopir menutup pintu kendaraan tergesa-gesa. Terminal yang semula hiruk-pikuk berubah menjadi kekacauan total, suara langkah panik dan teriakan bercampur menjadi satu. Takim bergerak cepat meski tubuhnya tak lagi muda. Ia menunduk, menghindar, lalu membalas dengan pukulan terarah. Satu rahang retak, satu tubuh jatuh menghantam lantai. Setiap gerakannya penuh perhitungan, tak ada tenaga yang terbuang. Ia bertarung bukan dengan amarah semata,
tapi dengan pengalaman panjang yang kejam. Pisau melesat ke arahnya. Takim menangkap pergelangan tangan penyerang, memutar keras hingga terdengar bunyi tulang bergeser. Pisau jatuh, dan dalam satu hentakan, tubuh preman itu terkapar tak bergerak. Darah kembali mengalir, menambah noda merah di lantai terminal. Di sekeliling mereka, pedagang bersembunyi di balik gerobak, menutup kepala sambil berdoa. Beberapa menangis dalam diam, tak ada yang berani mendekat. Semua tahu, ini bukan lagi pemerasan, ini adalah perang terbuka di siang bolong. Jarod berteriak memerintah, suaranya serak oleh amarah dan rasa sakit. Ia mencoba bangkitkan nyali anak buahnya, namun satu persatu mereka mulai ragu. Mereka menyerang, tapi setiap langkah maju dibalas dengan jatuhnya satu tubuh lagi. Takim menerima pukulan demi pukulan. Sebuah pisau menggores bahunya, darah mengalir membasahi baju lusuhnya. Namun ia tak berhenti. Rasa sakit hanya membuat matanya semakin tajam. Ia tahu, jika ia goyah satu detik saja, semuanya akan berakhir. Di tengah terminal yang berubah medan perang, tinju, pisau, dan teriakan bercampur tanpa aturan. Dan di antara kekacauan itu, satu hal menjadi jelas bagi siapapun yang menyaksikan dari kejauhan, Takim tidak sedang bertahan. Ia sedang membersihkan terminal dengan caranya sendiri, seperti dulu, tanpa ampun. Takim bergerak di antara kekacauan seperti bayangan yang hidup. Ia muncul dan menghilang di sela tubuh-tubuh yang panik, menyerang sebelum lawan sempat memahami apa yang terjadi. Setiap gerakannya singkat, tepat, dan mematikan, tak ada pukulan sia-sia, tak ada belas kasihan. Seorang preman menyerbu dari belakang dengan pisau terangkat. Takim berputar cepat, siku menghantam tenggorokan, lalu satu tebasan telapak tangan ke pelipis. Tubuh itu roboh tanpa suara. Darah mengalir, dan bayangan Takim sudah bergerak ke arah lain. Anak buah Jarod mulai kehilangan ritme. Serangan mereka kacau, penuh amarah tanpa arah. Mereka tak lagi bertarung sebagai kelompok, melainkan sebagai individu yang ketakutan. Setiap kali satu dari mereka maju, yang kembali hanyalah tubuh yang terkapar. Namun Takim bukan tanpa luka. Sebuah hantaman keras menghantam rusuknya, membuat napasnya tercekat. Tinju lain menghantam rahangnya hingga kepalanya tersentak. Darah menetes dari sudut bibirnya, membasahi dagu yang bergetar sesaat. Ia terhuyung satu langkah, lalu berhenti. Kakinya menancap kuat di lantai terminal. Takim menghapus darah dengan punggung tangannya, matanya tetap menyala. Rasa sakit itu nyata, namun tekadnya jauh lebih keras. Orang-orang yang bersembunyi mulai mengintip dari balik gerobak. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, lelaki tua yang tubuhnya dihantam bertubi-tubi, namun tak jatuh. Setiap luka justru membuatnya semakin kejam, semakin fokus. Jarod menyaksikan semuanya dengan wajah pucat. Ini bukan rencana yang ia bayangkan. Ini bukan lawan yang bisa dirobohkan dengan jumlah. Di hadapannya berdiri seseorang yang telah melewati lebih banyak pertarungan daripada seluruh anak buahnya digabungkan. Takim berdiri di tengah lantai yang licin oleh darah. Napasnya berat, tubuhnya penuh luka, namun punggungnya tetap tegak. Di mata semua yang menyaksikan, satu kebenaran tak bisa disangkal lagi, raja lama itu mungkin menua, mungkin terluka, tetapi ia tak pernah benar-benar pudar. Terminal tak lagi menyerupai tempat persinggahan manusia, ia berubah menjadi medan perang di siang hari, tempat jeritan dan denting logam bersahutan. Lantai yang biasanya dipenuhi jejak kaki penumpang kini licin oleh darah yang mengalir tanpa henti. Tubuh-tubuh bergelimpangan di antara bangku tunggu dan gerobak pedagang. Ada yang masih merintih, ada yang diam dengan mata terbuka menatap kosong atap terminal. Setiap sudut menyimpan bekas kekerasan yang baru saja terjadi, seolah terminal itu sendiri ikut terluka. Takim berdiri di tengah kekacauan itu seperti pusat badai. Setiap langkahnya meninggalkan jejak merah. Setiap serangannya membuat satu tubuh lagi tumbang. Tak ada teriakan kemenangan dari dirinya, hanya kerja sunyi yang mengerikan, seperti Algojo yang tahu persis tugasnya. Anak buah Jarod mulai panik. Mereka menyerang tanpa formasi, tanpa keyakinan. Ketakutan menyusup ke gerakan mereka, membuat serangan mereka lambat dan ceroboh. Satu kesalahan kecil saja cukup bagi Takim untuk menjatuhkan mereka selamanya. Nama itu mulai berbisik di antara mereka. Takim, awalnya lirih, penuh ragu. Lalu semakin jelas, semakin gemetar. Nama yang seharusnya mati bersama masa lalu kini hidup kembali, disebut dengan nada yang sama seperti dulu, ketakutan murni. Beberapa preman mundur, mencoba melarikan diri.
Namun tak semua berhasil. Mereka terjatuh sebelum sempat mencapai kerumunan, tubuh mereka menyatu dengan yang lain di lantai terminal. Tak ada tempat aman lagi, tak ada jalan keluar yang pasti. Di balik gerobak yang terbalik, pedagang dan penumpang mengintip dengan napas tertahan. Mereka menyaksikan sejarah terulang di hadapan mata, raja lama yang kembali menuntut wilayahnya dengan darah dan kekerasan yang tak berubah. Dan ketika darah terus membasahi lantai terminal, satu kebenaran mengeras di benak semua orang yang masih hidup. Takim bukan sekadar bertahan. Ia sedang menghapus siapapun yang berani membawa teror ke wilayah yang pernah, dan kini kembali, menjadi miliknya. Jarod berdiri terpaku di tepi medan kekacauan itu. Matanya menyapu lantai terminal yang kini dipenuhi tubuh-tubuh anak buahnya. Satu persatu mereka jatuh, orang-orang yang tadi tertawa, yang tadi merasa tak terkalahkan. Kini, tak ada lagi tawa. Yang tersisa hanya keheningan dan napas terputus. Tangannya gemetar tanpa ia sadari. Luka di lengannya masih berdarah, perihnya menusuk setiap kali ia bergerak. Namun rasa sakit itu kalah oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan, ketakutan yang perlahan merayap ke dadanya, dingin dan mematikan. Ia mencoba berteriak, memerintah seperti biasa. Suaranya keluar, tapi terdengar rapuh, tak lagi penuh wibawa. Tak ada yang benar-benar mendengar. Yang tersisa dari pasukannya hanyalah bayangan panik yang berlarian atau tergeletak tak bergerak. Jarod memandang Takim dari kejauhan. Sosok itu berdiri di tengah lantai yang basah oleh darah, tubuhnya penuh luka, namun posturnya tetap tegak. Pemandangan itu menghantam keyakinan Jarod tanpa ampun. Ini bukan pertarungan yang ia pahami. Ini bukan kekuasaan yang bisa direbut dengan jumlah. Kenangan pahit mulai menghantui pikirannya, cerita-cerita lama yang pernah ia dengar, kisah tentang raja terminal yang kejam, tentang seorang pria yang membuat semua preman berlutut. Dulu, Jarod menertawakannya. Kini, kisah itu berdiri hidup di hadapannya. Napas Jarod memburu, matanya bergerak liar, mencari jalan keluar, mencari celah untuk lari. Kesombongan yang selama ini membalut dirinya runtuh berkeping-keping. Untuk pertama kalinya sejak ia berkuasa, Jarod merasa kecil dan sendirian. Ia mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Sepatunya terpeleset di lantai yang licin, hampir membuatnya jatuh. Beberapa orang di kerumunan melihatnya, dan mereka tahu, sesuatu telah berubah. Penguasa itu kini goyah. Jarod menelan ludah dengan susah payah. Tatapannya kembali bertemu Takim, dan kali ini tak ada senyum meremehkan. Yang ada hanya rasa takut yang telanjang. Ia akhirnya menyadari satu hal yang terlambat, ia tidak sedang melawan lelaki tua biasa, ia sedang berdiri di hadapan kematian yang berjalan. Terminal kini menyisakan ruang kosong di tengahnya. Seperti takdir yang memisahkan kerumunan, Jarod dan Takim berdiri saling berhadapan, dikelilingi tubuh-tubuh yang telah jatuh. Tak ada lagi anak buah, tak ada sorakan. Hanya dua pria dan keputusan yang akan mengakhiri segalanya. Tubuh Takim penuh luka, darah mengalir dari bahu, dari rusuk, dari dahi yang terbelah. Bajunya koyak dan lengket oleh merah yang menghitam. Setiap tarikan napas terasa berat, namun ia tetap berdiri tegak, menahan sakit dengan kehendak yang keras seperti baja. Jarod menggenggam senjata dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, keringat bercampur darah di pelipisnya. Ia mencoba menegakkan bahu, mencoba kembali menjadi sosok yang ditakuti. Namun di matanya, rasa takut tak bisa lagi disembunyikan. Mereka saling menatap tanpa kata. Dalam keheningan itu, waktu seakan melambat. Takim melihat ketakutan di mata Jarod, ketakutan yang dulu sering ia lihat pada korban-korbannya. Dan Jarod melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari kemarahan, ketenangan seseorang yang telah menerima kemungkinan mati. Jarod menyerang lebih dulu, teriakan putus asa keluar dari mulutnya. Serangannya liar, penuh emosi, kehilangan teknik. Takim menahan, menghindar sebisanya. Setiap benturan mengguncang tubuhnya, luka-luka lama berteriak minta ampun. Satu serangan menghantam dada Takim keras. Ia terhuyung, hampir jatuh berlutut. Darah muncrat dari mulutnya, penglihatannya berkunang. Kerumunan menahan napas, mungkin inilah akhirnya. Namun Takim mengangkat kepalanya, matanya masih menyala, bukan api kemarahan, melainkan tekad yang dingin dan tak tergoyahkan. Ia berdiri kembali, meski kakinya gemetar, meski dunia terasa berputar. Sudah cukup, suara Takim akhirnya keluar, parau dan berat. Bukan ancaman, melainkan vonis. Ia melangkah maju, menutup jarak, memaksa Jarod mundur.
Duel ini tak lagi soal kekuasaan, ini tentang siapa yang pantas tetap berdiri. Di tengah terminal yang hening oleh ketakutan, dua sosok itu saling mendekat. Luka dan darah menjadi saksi. Dan semua yang menyaksikan tahu, pertarungan ini akan berakhir dengan satu nama yang jatuh, dan satu legenda yang akan dituliskan kembali dengan darah. Jarod bergerak dengan sisa tenaga yang ia miliki. Di tengah napasnya yang tersengal dan tatapan yang dipenuhi keputusasaan, ia melesat maju. Pisau di tangannya berkilat singkat sebelum menembus daging Takim, menghujam dalam di sisi tubuhnya. Rasa sakit itu meledak seketika, membuat Takim terhuyung dan mengerang tertahan. Darah mengalir deras, membasahi bajunya yang sudah koyak. Kaki Takim hampir menyerah, dunia di sekelilingnya berputar cepat. Kerumunan menahan napas, beberapa menutup mata, yakin inilah akhir sang legenda lama. Jarod tersenyum putus asa, seperti seseorang yang akhirnya melihat harapan. Ia mendorong pisau itu lebih dalam, mengerahkan sisa kekuatannya. Jatuhlah, bisiknya parau, seolah memohon pada kematian agar segera bekerja. Namun Takim tidak jatuh, ia justru menggenggam pergelangan tangan Jarod, cengkeramannya kuat meski darah terus mengalir. Matanya terangkat, menatap Jarod dari jarak sangat dekat. Tatapan itu bukan marah, melainkan dingin, pasti, dan final. Dengan satu gerakan cepat dan kejam, Takim membalas. Serangannya singkat, terarah, dan tak memberi kesempatan kedua. Tubuh Jarod tersentak, matanya membelalak. Pisau terlepas dari genggamannya dan jatuh berdenting ke lantai terminal. Jarod mundur beberapa langkah, tangannya meraba dadanya, napasnya tersengal tak beraturan. Ia mencoba bicara, mencoba berteriak, namun suara itu tak pernah keluar. Kakinya melemah, dan tubuhnya tersungkur ke lantai yang telah basah oleh darah. Takim berdiri di atasnya, tubuhnya sendiri nyaris roboh. Napasnya berat, pandangannya berkunang, namun ia tetap memaksa berdiri. Ia menatap Jarod yang kini tergeletak, matanya kosong, napasnya habis perlahan di tengah terminal yang sunyi oleh keterkejutan. Tak ada sorak kemenangan, tak ada teriakan, hanya keheningan yang berat, menekan dada siapapun yang menyaksikan. Harga sebuah tahta akhirnya dibayar lunas, dengan darah, dengan nyawa, dan dengan berakhirnya kesombongan seorang penguasa palsu. Dan di tengah keramaian yang perlahan kembali bergerak, satu kebenaran tertanam kuat di benak semua orang, terminal ini kembali berada di bawah bayang-bayang Raja Lama. Terluka, berdarah, namun tetap berdiri, keheningan turun perlahan, seperti kabut tebal yang menelan terminal. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi langkah kaki berlari. Senjata tergeletak tanpa pemilik, tubuh-tubuh terdiam di lantai yang masih basah oleh darah hangat. Badai telah berlalu, meninggalkan kehancuran yang tak bisa disangkal. Preman-preman Jarod tergeletak tak bersisa. Ada yang tertelungkup, ada yang bersandar pada bangku dengan mata terbuka kosong. Kekuasaan yang tadi begitu bising kini mati tanpa suara. Terminal seolah menahan napas, takut mengganggu sunyi yang tiba-tiba sakral. Di tengah semua itu, Takim masih berdiri. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan yang akhirnya menuntut haknya. Napasnya terdengar berat, kasar, satu-satunya suara yang memecah keheningan. Setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan terakhir. Darah menetes dari luka-lukanya, jatuh perlahan ke lantai. Bajunya robek, lengannya bergetar saat mencoba tetap seimbang. Namun ia menolak jatuh. Ia berdiri bukan karena tubuhnya mampu, melainkan karena kehendaknya menolak menyerah. Orang-orang mulai berani mengangkat kepala. Dari balik gerobak, dari dalam bas, dari sudut-sudut persembunyian, mereka mengintip dengan wajah pucat. Tak ada sorak lega, hanya tatapan tak percaya. Apa yang mereka saksikan barusan terlalu besar untuk dirayakan. Takim memandang sekelilingnya, tak ada kepuasan di wajahnya. Yang ada hanyalah kesunyian seorang pria yang kembali menapaki jalan lama. Ia tahu, kemenangan ini bukan tanpa harga. Setiap tubuh yang tergeletak adalah pengingat akan dosa yang kembali ia sentuh. Angin siang berembus pelan, membawa bau darah dan debu. Terminal perlahan kembali hidup, suara mesin bas menyala, pintu dibuka ragu-ragu. Namun sesuatu telah berubah. Ketakutan lama telah mati, digantikan rasa hormat yang sunyi. Dan di tengah terminal yang mendadak hening itu, Takim berdiri sebagai satu-satunya sosok yang masih bergerak. Sunyi setelah badai menyelimuti segalanya. Tak ada lagi yang berani bersuara, karena semua tahu, sejarah baru saja ditulis, dan mereka menyaksikannya dari jarak sedekat mungkin. Takim melangkah terpincang ke tengah terminal.
Setiap langkahnya berat, seolah lantai berusaha menariknya jatuh. Darah menetes dari tubuhnya, meninggalkan jejak merah yang jelas terlihat. Namun ia tetap bergerak, menolak roboh di hadapan siapapun. Tubuhnya penuh luka, sayatan di bahu, tusukan di sisi tubuh, lebam di wajah dan dada. Bajunya koyak, basah oleh darah yang belum sempat mengering. Namun punggungnya tetap tegak. Di balik rasa sakit yang tak terperi, ada keteguhan yang membuat siapapun yang memandangnya menelan ludah. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian. Pedagang berdiri pelan di balik gerobak, penumpang mengintip dari dalam bus yang pintunya masih terbuka setengah. Tak ada yang bersuara, mata-mata mereka tertuju pada satu sosok, lelaki berdarah yang baru saja mengakhiri teror bertahun-tahun. Rasa takut masih ada, melekat kuat di dada mereka. Namun di balik ketakutan itu, muncul sesuatu yang lain, kelegaan yang tak berani diucapkan. Terminal ini selamat, mereka selamat, dan semua itu berdiri di hadapan mereka sekarang. Takim berhenti di tengah terminal. Ia memandang sekeliling, menatap wajah-wajah yang dulu pernah gemetar menyebut namanya. Tak ada ancaman dalam tatapannya, tak ada tuntutan. Hanya kelelahan yang dalam dan kesadaran bahwa ia kembali berada di tempat yang pernah ia tinggalkan. Beberapa orang tanpa sadar menunduk. Bukan karena dipaksa, bukan karena diperintah, melainkan karena naluri. Mereka tahu, lelaki ini tak perlu teriakan untuk berkuasa. Keberadaannya saja sudah cukup. Takim menarik napas panjang, lalu menghela pelan. Udara terasa berat di paru-parunya, namun ia tetap berdiri. Ia tak mengangkat tangan, tak mengucap satu kata pun. Diamnya justru berbicara lebih keras dari pidato manapun. Terminal mulai hidup kembali dengan ritme yang berbeda. Bukan lagi ritme ketakutan liar, melainkan kewaspadaan yang terjaga. Raja lama telah kembali, bukan tanpa luka, bukan tanpa darah, namun tetap berdiri sebagai simbol bahwa kekejaman tak selalu menang. Dan di hadapan semua orang yang menatap dengan campuran takut dan lega, Takim berdiri sebagai raja yang berdarah. Bukan pahlawan, bukan pula iblis semata, melainkan penguasa yang lahir dari kekacauan, membawa ketertiban dengan harga yang hanya ia sendiri yang sanggup membayarnya. Takim berdiri dalam diam, tak ada pidato kemenangan, tak ada ancaman, tak ada perintah. Ia hanya berdiri, napasnya perlahan mulai teratur, darah masih mengalir dari luka-lukanya. Namun justru dalam keheningan itulah semua orang memahami satu hal yang sama, teror telah berakhir. Tak ada lagi langkah kasar para preman. Tak ada lagi tatapan memeras atau tawa mengejek. Terminal yang tadi terasa seperti medan perang kini berubah menjadi ruang yang lega, seolah beban bertahun-tahun diangkat dari pundaknya. Udara terasa lebih ringan, meski masih bercampur bau darah dan debu. Pedagang mulai memberanikan diri merapikan lapak mereka. Gerobak yang terbalik ditegakkan kembali. Barang-barang dipungut dengan tangan yang masih gemetar. Tak ada lagi rasa terburu-buru karena ketakutan. Untuk pertama kalinya setelah lama, mereka bekerja tanpa bayangan maut di belakang mereka. Penumpang kembali melangkah, pelan namun pasti. Beberapa menoleh ke arah Takim, lalu menunduk singkat sebagai bentuk hormat yang tak terucap. Tak ada sorak-sorai, hanya kesadaran bersama bahwa hari ini, mereka selamat. Mesin bus dinyalakan kembali, klakson terdengar, namun kini bukan sebagai tanda kekacauan, melainkan kehidupan yang kembali berjalan. Terminal hidup lagi, bukan dengan hiruk-pikuk ketakutan, tetapi dengan denyut yang lebih tertib. Takim memperhatikan semua itu tanpa ekspresi. Ia tahu, rasa aman ini dibeli dengan darah orang lain, dan darahnya sendiri. Kebebasan selalu punya harga, dan hari ini terminal telah membayarnya lunas. Tak satu pun preman tersisa untuk menuntut balas. Nama Jarod tak lagi disebut dengan bangga, melainkan sebagai peringatan. Kekuasaan yang dibangun di atas teror selalu runtuh dengan cara yang sama, sunyi dan memalukan. Angin siang berhembus lembut, menggerakkan spanduk terminal yang kusam. Di bawahnya, kehidupan berjalan kembali. Takim tetap diam, namun kehadirannya adalah janji tak tertulis, bahwa siapapun yang mencoba membawa kembali kegelapan, akan menghadapi bayangan yang sama. Dan hari itu, tanpa deklarasi resmi, tanpa pengumuman apapun, terminal menjadi bebas. Bebas dari pemerasan, bebas dari ketakutan, bebas dari teror. Semua orang tahu, hari ini adalah awal baru, dan lelaki berdarah yang berdiri di sana adalah alasan mengapa mereka masih bisa melangkah pulang dengan selamat. Nama Takim kembali hidup, beredar dari mulut ke mulut seperti cerita yang
Tak berani dibesar-besarkan, ia disebut pelan, penuh hormat, bercampur rasa takut yang tersisa. Bukan lagi sebagai raja preman semata, melainkan sebagai sosok yang mengakhiri teror ketika semua orang telah menyerah pada ketakutan. Takim tidak mengambil tahta dengan pidato atau ancaman. Ia tak mengumpulkan orang, tak menetapkan aturan tertulis. Namun keberadaannya sendiri sudah menjadi hukum. Terminal mengenal bahasa itu, bahasa yang lahir dari pengalaman pahit dan darah yang belum lama mengering. Hari-hari berlalu, terminal kembali ramai seperti sedia kala. Penumpang lalu lalang, pedagang memanggil pembeli, bas datang dan pergi. Namun ada sesuatu yang berubah. Tak ada lagi pemerasan, tak ada lagi langkah pongah yang menuntut upeti. Kekerasan tak sepenuhnya hilang dari dunia, tetapi ia tak lagi berani menunjukkan wajahnya di sini. Takim sering terlihat duduk di sudut yang sama. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka, langkahnya masih terpincang. Ia tampak seperti pria tua biasa, hingga seseorang mengingat apa yang pernah ia lakukan. Dan ingatan itu cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum berbuat jahat. Ia bukan pahlawan, Takim tahu itu. Tangannya terlalu basah oleh darah untuk menyandang gelar suci. Namun ia juga bukan monster seperti dulu. Ia adalah sesuatu di antaranya, penjaga ketertiban yang lahir dari kegelapan, memahami kejahatan karena pernah menjadi bagian darinya. Anak-anak pedagang tumbuh dengan cerita berbeda tentang terminal. Bukan lagi tentang ketakutan, melainkan tentang seorang lelaki yang berdiri sendirian melawan teror. Cerita itu akan berubah seiring waktu, dilembutkan, dilegendakan. Namun inti kebenarannya akan tetap sama, kedamaian tidak datang dengan murah. Takim memandang terminal itu suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat. Hiruk-pikuk terdengar seperti musik yang jauh. Ia tahu, suatu hari nanti, tubuhnya tak akan lagi sanggup berdiri. Namun ia juga tahu, warisan terbesarnya